Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komardin Yahya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang tourism. Tourism itu bisa didefinisikan sebagai suatu sistem karena dia memiliki ada urutan-urutan yang saling sambung menyambung dan juga saling berhubungan, dan itu saling berurutan, saling berhubungan sehingga dia bisa menciptakan suatu komponen yang sangat runtut gitu. Nah, menurut um, Neil Lipper, orang Australia yang mengembangkan teori-teori tentang tourism, mendefinisikan tentang tourism ini. Jadi komponen-komponen dari tourism itu ada seperti human component atau turis itu sendiri, yang bisa kita definisikan kalau turis itu orang yang menetap di suatu negara. Kalau misalnya kurang dari 24 jam atau kurang, kalau misalnya cuma 24 jam atau kurang dari 24 jam, kita nyebutnya pelancong. Tapi kalau lebih daripada 24 jam bahkan sampai 6 bulan, maksimal 6 bulan, itu bisa kita sebut turis. Ya, seperti biasa tujuan turis ini bermacam-macam ya. Ada yang ke tujuan ke suatu negara tuh kayak dia mau belajar, dia mau jalan-jalan, dia mau liburan, atau ya kalau misal dia didefinisikan sebagai pelancong, dia cuma ibaratnya cuma transit di satu negara itu. Kemudian ada namanya industrial component atau tourism industrinya, atau suatu badan atau lembaga yang mengelola tentang wisata di suatu negara. Ya, di sini itu industrial apa namanya, tourism industry ini menyediakan, karena dia tadi lembaga ya, dia menyediakan transportasi, baik itu di darat, entah dia ada menyediakan mobil gitu ya, ada yang kalau misalnya dia menyediakan pesawat untuk terbang, seperti yang kita tahu di Indonesia kan banyak tuh pulau-pulau, biasanya transportasinya kalau nggak bis, ada mungkin pesawat kecil, pesawat Cessna itu, kemudian ada mungkin kapal kecil, kapal pesiar kayak jarang ya di Indo, nggak mungkin dah, kayak kapal itu biasanya transportasinya buat turis-turis itu. Ada lembaga yang menyediakan, lembaga khusus gitu yang menyediakan, itu termasuk dari fasilitas yang disediakan. Kemudian ada akomodasi. Akomodasi ini seperti jatuhnya lebih ke fasilitas. Akomodasi ini maksudnya fasilitas yang diberikan kepada turis itu dengan harga yang sudah ditentukan oleh lembaga tersebut ya. Yang pastinya fasilitasnya termasuk hotel, kemudian makan 24, makan 3 kali sehari, resort, homestay ya. Ada banyak apa namanya, ada banyak variannya untuk akomodasi ini ya, termasuk juga fasilitas seperti budgetnya ya. Ada juga lokasinya, ini juga tergantung lokasi yang ada akomodasi ini biasanya agak lebih jauh, atau entah dia ada di bisa berletak di tengah kota, bisa terletak di dekat bandara, hotel dekat bandara, itu juga termasuk akomodasi untuk turis. Kemudian ada eh, pelayanan di sini yang em, seperti yang apa, mereka di dalam hotel itu kan nggak mungkin cuma diam-diam aja, pasti ada pelayannya yang ya menyediakan banyak hal biar turisnya itu tidak bosan, tidak jenuh gitu. Kayak ada F&B, wifi, sorry. Ada juga yang tourist publication yang berguna untuk memberitahu, oh di negara ini kami ada ini tujuan tujuan daripada destinasi wisata kalau di negara kami tuh begini begini begini. Jadi turisnya tuh pada tertarik gitu loh. Kita memberi tahu kepada turis itu kalau destinasi yang ada di negara ini. Jadi turis itu bakal tertarik gitu loh. Oh mau ke sini, oh mau ke sini, oh saya mau ke pantai, oh saya mau ke gunung gitu. Ya turisnya turisnya tertarik gitu, mau pergi ke tempat itu. Terus ada public service dan juga facility.
ini termasuk destinasi yang ada di lokasi itu, kita udah memberitahu di pantai ini ada apa, di gunung ini ada apa, di sungai ini ada apa, kayak nanti nanti kalau di pantai ini ada fasilitasnya kayak bar, ada bungalonya, ada kalau mau WC ada toiletnya, lengkap lah pokoknya. Kemudian ada financial service. Nah, ini sangat berpengaruh ya, karena turis itu kalau kita perusahaan tadi itu ibaratnya cuma ngasih uang transport aja, uang transport kayak mau pergi kemana atau uang buat di hotel. Budget-budgetnya tuh ibaratnya fasilitas-fasilitas seperti itu udah ditanggung sama lembaga turis itu. Nah, tapi kalau soal misalnya turis itu mau beli oleh-oleh, mau beli makan sendiri, makan kan hotel menyediakan makan, tapi kan kadang turis itu kita nggak tahu kan, orang-orang tuh maunya makan sendiri, orang itu mau makan mencoba di tempat-tempat lain ya. Oh, ya biasanya kita apa itu mah di luar lembaga dan itu harus pakai uang sendiri. Nah, di sini financial service itu termasuk kayak penukaran mata uang yang kursnya sesuai. Nah, di Indonesia sendiri ada beberapa tempat buat tukar mata uang kayak di bank, kayak di ada juga yang money changer yang swasta. Ya biasanya biasanya kalau di lembaga tersendiri dia sudah punya money changernya yang udah menyesuaikan kurs ya, sudah menyesuaikan kurs yang sesuai. Kemudian ada hiburan, ya nggak mungkin dong ya itu tadi mereka cuma nikmati pantai di bungalow, tapi ya kalau misalnya nggak ada hiburan atau aktivitas penunjang biar dia tidak jenuh, ya orang-orang beda-beda ya, ada yang cuma pengen santai, ada yang cuma pengen menikmati view-nya, tapi kan ada juga yang misalnya ini buat jaga-jaga aja, jadi lembaga itu kayak nyediakan ibaratnya live music, jazz music buat eh, hiburan-hiburan itu. Ya ini kalau di sini ada includes all recreation facilities enjoyment such as gaming arenas, theater, kasino dan sebagainya. Ya ada kalau di Bali itu kan lengkap ya, ada bar, ada kalau kasino kurang tahu ya. Dan ada sales distribution, sales and distribution, tourism product similar to product separate from customer owning somewhere. Thus, develop bridge the gap between the two, tourism sales distribution similar to this alliance travel agent, tour operator, and etc. Ya. Jadi maksudnya ini sales distribution itu kayak orang yang mengelola mengelola penyebarannya ini ya, kayak ini ibarat jasa distribution itu kayak yang mengelola itu, yang mengelola hotel, penerbangan, agent travel dan juga operator daripada itu. Jadi ini kayak ibaratnya turis itu mau pindah ke satu tempat itu kita sudah menyediakan gitu. Oh, kalau mau pindah ke sini nanti ada mobilnya. Oh, kalau nanti dari mobilnya kalau mau transit apa nanti tujuannya ke hotel ini, udah kami bookingkan atau apa gitu. Atau kalian mau terbang ke pulau yang asana gitu ya bisa, sudah gitu. Dan ada geographical component, ada travel generating region yang maksudnya itu um, the generating market for tourism and apa first to simulate inspire journeys, make reservation and depart form. Travel generating region ini kayak tempat dimana turis-turis itu bisa dapat informasi, bisa nyari ya bisa membuat reservasi juga sih. Ini juga buat tempat tempat informasi-informasi sama buat reservasi dari tempat mereka berangkat gitu. Terus ada transit route. Nah, kita biasanya kalau misalnya tempatnya terlalu jauh, biasanya ada misalnya tempat itu memerlukan waktu beberapa hari ya. Kan capek tuh. Jadi kayak transit, ada tempat transitnya gitu loh. Tujuannya nanti kita arahin, nanti diarahin ke mana, hotel mana, ke bandara mana, pelabuhan mana. Kemudian ada tourist destination. Nah, ini tujuan dari destinasi turisnya itu. Oke, ada environmental component ya.
ada yang melatar belakanginya ini seperti faktor ekonomi, faktor politik, faktor teknologi, faktor sosial, atau faktor kultural juga, ada faktor legal atau perizinan, sama ada environmental factor, faktor lingkungan. Kalau yang faktor ekonomi ini sangat faktor ekonomi ini maksudnya kayak impact atau dampak daripada turis itu kalau datang ke suatu negara itu pasti kan ada ada dana yang masuk gitu, ada pendapatan yang masuk buat negara itu. Semakin banyak turis yang masuk, semakin banyak pendapatan yang diterima oleh negara. Mungkin nanti di Indonesia lebih dinaikkan aja sih harganya, karena rupanya biaya hidup di Indonesia itu bagi turis-turis itu terlalu murah, makanya mereka kadang terlalu betah, terlalu semena-mena ujung-ujungnya gitu kan ya, ibarat mereka lupa mereka itu sebenarnya tamu. Kemudian ada faktor politik juga. Wah, ini rupanya bisa jadi bahan politik bagi orang-orang di parlemen, dimana yang pastinya dari sini pemerintah, orang-orang yang ada di duduk di kursi dewan itu bakal eh, memberi peraturan-peraturan kepada turis-turis yang akan menetap, sama ini juga menjadi nantinya bisa, kalau misalnya pengunjungnya banyak, kita bisa menjamin hubungan bilateral atau multilateral kepada negara turis itu berasal gitu. Kemudian kalau soal technological factor, yang pastinya turis datang ke sini yang aku bilang tadi, mereka nggak cuma liburan, ada juga yang sedang mau jualan atau pengen mengembangkan suatu usahanya di negara negara tempat tinggalnya dia. Dia bisa aja mengenalkan teknologi yang belum pernah negara itu punya. Jadi negara itu bakal bisa ya nego-nego dulu lah, mau berinvestasi pada teknologi itu. Misal teknologi itu menarik kayak kemarin uh, sungai lagi, kapal pembersih sampah yang diberi oleh Coldplay itu kan, ya itu salah satu salah satu faktor teknologi yang dimaksud gitu. Jadi nggak cuma tujuan turis itu kan, nggak cuma liburan, ada juga yang soal mau belajar atau pengen um, berjualan atau promosi produk teknologi mereka gitu. Nah, sebenarnya itu plus minus ya. Kemudian ada sosial kultural faktor. Kita bisa mengenalkan budaya kita ke mereka. Mereka juga mungkin bisa sharing juga nih. Mereka juga bisa belajar hal baru tentang budaya kita. Mereka juga bisa mungkin membandingkan gitu loh. Mungkin kalau misalnya turisnya Asia, oh kita punya budaya yang sama di negara kami gitu. Oh, oh rupanya ini hampir sama gitu. Oh rupanya begitu ya budayanya Indonesia pada zaman dulu, ya kurang lebih begitu. Terus ada legal factor, ini lebih ke perizinan, karena nggak semua tempat itu, nggak semua tempat kalau mau ada itu perlu ada izinnya gitu loh. Apalagi mendirikan suatu biro agen perjalanan itu perlu ada izinnya. Kemudian ada environmental factor, faktor lingkungan ya. Ini termasuk turis itu datang, kalau misalnya turis datang dia bakal ngerusak lingkungan apa enggak, dia bakal memperbaiki lingkungan atau enggak, ya bisa ya, siapa tahu turisnya pas datang ke satu pantai mereka malah nyampah gitu, atau bisa aja turisnya datang malah bersih-bersih sampah di Indonesia, anjay, pada warga grup itu mah. Kemudian kita kembali lagi ke atas. Ada 5 komponen daripada turis sistem ini. Ada atraksi, yaitu tempat destinasi wisatanya, yang pastinya maksudnya attraction ini daya tarik daripada destinasi itu gitu loh. Kayak di Prambanan itu kan daya tariknya apa? Candi-candi ini bersejarah bla 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 pokoknya gitu. Contohnya ada atraksi gitu. Nah, candi-candinya itu kan yang jadi atraksi, yang jadi daya tarik gitu. Maksudnya atraksi di sini adalah daya tarik gitu. Kemudian ada, nah, yang atraksi ini ada yang natural attraction,
Ini maksudnya itu daya tarik natural itu kayak em, gunung, kemudian ada dataran tinggi, flora dan fauna yang ada di satu tempat itu, air terjun, pantai, safari, gua, itu kan bagian itu kan apa, mas, jatuhnya alami gitu loh, atraksi alami gitu, daya tarik alami. Nah, tapi ada juga yang man made atau buatan manusia gitu, kayak patung, monumen, ya kurang lebih begitu, bangunan-bangunan, museum, kasino ya. Terus yang kedua itu ada accessibility, akses, ya kita kemana-mana, kalau kemana-mana harus ada aksesnya, jalan itu termasuk akses ya. Transportasi itu harus mendukung agar turisnya itu tidak kelamaan atau turisnya tidak lama menunggu, ya harus ada fasilitas seperti itu. Kemudian ya ini tadi udah aku bilang, transportasi ini mencakup yang darat, air, udara. Kemudian ada akomodasi yang aku bilang tadi, akomodasinya ini termasuk fasilitas-fasilitas yang akan mereka dapatkan gitu loh, yang akan mereka dapatkan selama di negara itu. Kemudian ada fasilitas amenities tadi, akomodasi ya, ya. Kemudian ini ada amenities, ya ini lebih ke fasilitiesnya ya. Ada Kemudian ada activities ya. Attraction are often assigned by various activity that enhance tourist experience. Nah, misalnya tujuannya gitu kan, kayak orang itu datang ke Borobudur gitu. Di Borobudur kan nggak cuma ada lihat candi-candi doang tuh, ada atraksinya kayak arung jeram, terus ada jalan-jalan kemana gitu. Kalau di Prambanan itu kan ada banyak atraksi kayak sepedaan, ada, mereka menyediakan fasilitas kayak sepeda gitu kan, terus ada spot-spot foto. Jadi segala macam aktiviti-aktiviti itu nggak cuma itu, bisa jadi daya tarik buat mereka juga, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan tentang tourism ya. Semoga kita bisa belajar. Saya Komarudin Yahya, NIM 158. Terima kasih Pak Fitri sudah memberikan materinya, jadi saya bisa belajar lebih lanjut tentang tourism ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.